Suami talak aku di malam tahun baru, karena tak terima aku tegur demi kebaikannya. Setelahnya ku buat dia menyesal karena telah mengusirku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Malam tahun baru seharusnya menjadi malam refleksi. Malam ketika orang-orang menutup lembar lama, menghela napas panjang, lalu berdoa agar esok lebih baik. Setidaknya, begitu yang selalu kupikirkan. Namun di rumah itu, tak ada doa, tak ada hening. Yang kudengar hanya dentuman musik yang menghantam dinding, tawa-tawa mabuk yang pecah tanpa malu, dan bunyi botol kaca beradu di lantai marmer ruang tamu, seolah rumah ini berubah menjadi tempat asing yang tak lagi mengenalku. Jam di dinding menunjukkan pukul 11:40. Di luar, suara kembang api sesekali meledak, memantulkan cahaya warna-warni ke jendela. Di dalam, cahaya itu kalah terang oleh lampu disco yang berputar liar, menari di wajah-wajah orang yang tak kuundang. Aku berdiri di ambang pintu kamar. Kakiku terasa berat, seperti ada beban yang menahanku untuk melangkah maju. Daster rumah yang kupakai terasa terlalu sederhana di antara gaun-gaun ketat dan kemeja mahal para tamu Raka. Mereka tertawa, menari, minum, seolah rumah ini adalah milik bersama, atau lebih tepatnya, milik Raka seorang. Di tengah keramaian itu, aku melihat suamiku. Raka berdiri di dekat speaker besar, tangannya sibuk mengatur volume, wajahnya berseri seolah malam ini adalah pencapaian terbesar hidupnya. Lampu warna-warni memantul di matanya yang merah, entah karena alkohol, lelah, atau sesuatu yang lebih dalam. Aku menatapnya lama. Laki-laki yang dulu memegang tanganku dengan janji akan melindungiku. Laki-laki yang pernah berkata, "Selama kamu di sampingku, aku nggak butuh apapun lagi." Kini, aku bahkan tak yakin dia menyadari keberadaanku. Aku menarik napas, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesabaran yang sudah terkikis sejak sore. Sejak pesan singkatnya yang singkat dan dingin, aku bikin acara kecil sama teman-teman. "Kecil," katanya. Namun rumah ini bergetar. "Mas?" Suaraku nyaris tenggelam oleh dentuman bas. Aku melangkah lebih dekat, menepuk lengannya. Raka menoleh dengan gerakan malas, matanya menyapu wajahku dari ujung rambut sampai kaki, lalu berhenti dengan ekspresi jengah. "Mas, ini rumah, bukan klub malam," tegurku pelan tapi tegas. Nada yang sengaja kutahan agar tak terdengar seperti pertengkaran, meski dadaku sudah sesak. Beberapa orang di sekitarnya melirik. Ada yang menyeringai, ada yang pura-pura tak mendengar. Raka tertawa kecil, tawa yang asing di telingaku. "Kamu selalu sok suci," katanya sambil mendengus. Senyumnya miring, mengejek, seolah aku ini gangguan kecil di pesta besarnya. Kalimat itu tak keras, tak panjang, namun menghantam lebih kuat dari musik yang menggema di ruangan. Aku terpaku, bukan karena malu pada orang-orang itu, melainkan karena sadar, di mata suamiku sendiri, aku telah berubah menjadi musuh. "Sok suci?" ulangku lirih. "Yang aku minta cuma hormat. Ini rumah kita." "Rumah aku," potongnya cepat. Tangannya kembali ke mixer musik, menaikkan volume dengan sengaja. Dentuman makin keras, bersamaan dengan sesuatu yang runtuh di dalam dadaku. Di detik itu, aku tahu, ini bukan lagi soal pesta, bukan soal tahun baru. Ini tentang aku yang tak lagi dianggap, tentang pernikahan yang pelan-pelan berubah menjadi ruang asing, tentang harga diri yang mulai diinjak, satu kata demi satu kata. Aku melangkah mundur, kembali ke kamar, menutup pintu perlahan, meski hatiku ingin membantingnya sekeras mungkin. Di balik pintu, aku bersandar. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh tanpa suara. Di luar, hitungan mundur menuju tahun baru mulai terdengar. 10, 9, 8. Aku memejamkan mata. Aku tak tahu, beberapa jam ke depan, malam ini akan mengusirku bukan hanya dari rumah,
Tapi dari hidup yang selama ini kukira milikku, aku keluar dari kamar bukan dengan niat bertengkar. Aku keluar karena dadaku terlalu sesak untuk terus diam. Jam menunjukkan pukul 11.52. 7 menit menuju pergantian tahun. Aku berpikir, jika musik dikecilkan, jika tamu-tamu pamit, mungkin malam ini masih bisa diselamatkan. Mungkin kami masih bisa menutup tahun dengan kepala dingin, meski hati sudah lelah. Langkah kakiku terdengar kecil di antara dentuman yang masih bergetar. Kali ini aku tak berdiri di ambang pintu. Aku melangkah masuk ke tengah ruang tamu, berdiri di antara meja penuh botol dan sofa yang dipenuhi orang-orang asing bagiku. "Mas," kataku, lebih pelan dari sebelumnya, tapi dengan nada yang jelas. Volume musiknya dikecilkan saja. Sudah mau tengah malam. Tetangga juga. Aku tak sempat menyelesaikan kalimat itu. Raka berbalik cepat. Wajahnya memerah, urat di lehernya menegang. Matanya tak lagi memandangku sebagai istri, melainkan sebagai penantang. "Ini rumah gue," bentaknya. Suaranya lebih keras dari speaker manapun. Ruangan mendadak sunyi. Musik masih menyala, tapi tak ada lagi tawa. Tak ada lagi gerakan. Semua mata tertuju pada kami. "Gue yang bayar semuanya," lanjutnya, menunjuk sekeliling dengan gerakan kasar. "Gue yang undang mereka. Dan kamu?" Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum miring. "Kamu cuma istri yang kebanyakan aturan." Kalimat itu jatuh seperti tamparan terbuka. Aku berdiri kaku. Lidahku keluh. Tangan yang tadi kugenggamkan di depan perut kini gemetar tak terkendali. Aku ingin membela diri. Ingin berteriak bahwa aku hanya meminta sopan santun. Bahwa aku bukan ingin mengusir tamunya. Hanya ingin dihargai. Bahwa rumah bukan tempat pamer ego. Tapi semua kata itu mati sebelum sempat lahir. Seseorang berdehem canggung. Seorang perempuan yang tadi tertawa paling keras kini menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Ada yang saling pandang, ada yang mendesah, ada pula yang menyeringai kecil. Seakan drama ini hiburan tambahan malam tahun baru. Tak satu pun dari mereka membelaku. Dan yang lebih menyakitkan, tak satu pun membuat Raka berhenti. "Kamu tuh dari dulu sama aja," katanya lagi, lebih rendah tapi penuh racun. "Suka ngatur. Suka sok paling benar. Malam ini tuh harusnya santai. Kalau nggak bisa nikmatin, ya masuk kamar aja." Aku menelan ludah. Lebih pahit dari apapun yang pernah kutelan dalam hidupku. Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu ku cintai. Kini terasa asing, dingin, dan kejam. "Mas," suaraku akhirnya keluar, bergetar. "Aku cuma minta dihargai." Ia tertawa pendek. Tawa tanpa empati. "Kamu mau dihargai?" Ia melangkah mendekat, cukup dekat hingga aku bisa mencium bau alkohol dari napasnya. "Hargai dulu gue sebagai kepala rumah ini." Kepala rumah. Kalimat itu dipakai seperti mahkota. Padahal yang kulihat hanya ego yang mabuk kuasa. Aku sadar, jika aku bicara lagi, aku akan hancur di depan semua orang itu. Air mataku sudah menggantung di pelupuk. Harga diriku sudah terlalu tipis untuk diinjak sekali lagi. Tanpa berkata apapun, aku mundur selangkah. Lalu 2 langkah. Lalu berhenti. Aku menunduk. Bukan karena kalah. Tapi karena aku tak ingin mereka melihat air mataku jatuh. Di detik itu, hitungan mundur dari televisi terdengar. 3, 2, 1. Sorak-sorai meledak. Pelukan. Teriakan. Kembang api di luar menyala terang. Tahun baru datang. Dan di tengah kegembiraan orang-orang itu, aku berdiri sendirian. Malu karena dipermalukan. Marah karena direndahkan. Dan terluka karena akhirnya mengerti. Di rumah ini, aku bukan lagi pasangan. Aku hanya penonton yang keberadaannya mengganggu. Langit di luar rumah meledak-ledak oleh cahaya. Merah, hijau, emas. Semua orang bersorak, saling berpelukan, mengangkat gelas, menertawakan harapan-harapan baru yang bahkan belum sempat dipikirkan. Di dalam rumah itu, aku berdiri seperti bayangan. Raka masih di tengah ruangan,
dikelilingi teman-temannya. Wajahnya berseri, bukan karena bahagia, tapi karena merasa menang. Aku bisa melihatnya dari jarak beberapa langkah, namun rasanya seperti memandang orang asing dari dunia lain. Aku berbalik, berniat kembali ke kamar. Aku pikir, cukup. Aku tak ingin lagi bicara. Tak ingin mempermalukan diri sendiri lebih jauh. Namun langkah kakiku belum sempat pergi ketika suaranya memecah udara. Aku ceraikan kamu. Kalimat itu meluncur begitu saja. Ringan. Tanpa ragu. Tanpa gemetar. Aku berhenti. Waktu seolah melambat. Dentuman kembang api di luar terdengar jauh. Seperti dari dasar laut. Lampu-lampu di ruangan berputar, tapi dunia di sekelilingku berhenti bergerak. Apa? Suaraku nyaris tak terdengar. Raka melangkah maju. Suaranya meninggi, sengaja agar semua orang mendengar. Aku ceraikan kamu. Dan keluar dari rumah ini. Kata sekarang itu menusuk lebih dalam daripada talaknya sendiri. Beberapa orang terperangah. Ada yang menutup mulut. Ada yang pura-pura sibuk menyalakan rokok. Tak ada yang maju. Tak ada yang bersuara. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang tadi tertawa di ruang tamuku. Orang-orang yang minum dari gelas-gelas di rumahku. Tak satu pun menganggapku manusia yang pantas dibela. Dadaku terasa seperti diremas. Napas terasa pendek. Telingaku berdenging. Mas, aku mencoba bicara, tapi suaraku pecah. Apa kamu sadar yang kamu ucapkan? Ia tertawa. Pendek. Sinis. Jangan drama, katanya. Kamu bikin suasana rusak. Sekarang pergi. Jangan bikin malu. Kata itu membuat kakiku lemas. Malu karena ditegur? Atau malu karena aku masih berani menyebut diriku istri? Air mataku akhirnya jatuh. Bukan isak keras, melainkan tetesan pelan yang tak bisa lagi kutahan. Namun suara tangisku tenggelam oleh petasan yang terus meledak di luar. Bum, bum, bum. Seperti mengejek kehancuranku. Aku melangkah menuju kamar. Langkahku goyah. Tanganku dingin. Aku hanya mengambil tas kecil. Dompet. Ponsel. Kunci yang entah masih berguna atau tidak. Aku berdiri di depan pintu kamar itu sejenak. Kamar yang pernah kami tata bersama. Tempat aku percaya bahwa pulang selalu aman. Kini, aku bahkan tak diizinkan berpamitan. Saat aku kembali ke ruang tamu, Raka sudah berpaling. Ia kembali menyalakan musik. Seolah aku telah selesai menjadi bagian dari hidupnya. Aku berdiri di dekat pintu depan. Menunggu. Entah apa yang kutunggu. Keajaiban? Penyesalan? Satu orang saja yang berkata, "Jangan." Tak ada. Akhirnya, aku membuka pintu sendiri. Udara malam menerpa wajahku. Dingin. Sengit. Langit masih penuh cahaya kembang api. Namun jalanan di depan rumah lengang, seperti ikut menghormati kejatuhanku. Aku melangkah keluar. Pintu tertutup di belakangku. Bukan dibanting, ditutup biasa saja. Itu justru yang paling menyakitkan. Aku berdiri di teras, sendirian, dengan tas kecil di tangan dan hati yang tercerai-berai. Tak ada suami, tak ada rumah, tak ada penjelasan. Malam tahun baru itu, aku diusir bukan hanya dari rumah, tetapi dari status, dari rasa aman, dari hidup yang kukira telah kupilih dengan benar. Di bawah langit yang terus berpesta, aku menangis dalam diam, berjalan menjauh dari rumah itu, tanpa tahu kemana harus pulang. Selain pada diriku sendiri, tas kecil itu terasa lebih berat daripada isinya. Bukan karena benda-benda di dalamnya, melainkan karena semua yang tertinggal di belakang pintu tadi. Pintu itu tertutup keras. Bukan karena angin. Bukan karena tak sengaja. Suara gedebuknya menancap di dadaku, memastikan satu hal, aku memang tidak diinginkan kembali. Aku berdiri beberapa detik di teras. Lampu rumah masih terang. Bayangan orang-orang di dalamnya masih bergerak. Musik masih berdentum, meski samar dari luar. Namun aku tak lagi termasuk di dalam cahaya itu. Aku melangkah turun dari teras.
Sandal rumah tipis yang kupakai tak cukup menahan dinginnya lantai semen. Kakiku gemetar, entah karena udara malam atau karena kenyataan yang baru saja terjadi. Jalanan di depan rumah lengang. Tak ada kendaraan. Tak ada suara obrolan. Hanya sisa-sisa gema kembang api yang jauh di langit, terdengar seperti letupan kecil yang malas. Angin malam berembus kencang, menampar wajahku, membuat mataku perih. Air mata yang belum sempat kering jatuh lagi, bercampur dengan dingin yang menggigit. Aku berjalan tanpa tujuan. Setiap langkah terasa asing, seolah kakiku tak mengenali jalan ini lagi. Padahal aku pernah melewatinya ratusan kali, dengan kunci di tangan dan keyakinan bahwa aku pulang. Sekarang, aku hanya lewat. Rumah-rumah di kanan kiri tampak tertutup rapat. Sebagian jendela masih menyala, sebagian sudah gelap. Aku membayangkan di balik dinding-dinding itu, ada keluarga yang tertawa, ada pasangan yang saling mengucap doa, ada pelukan yang hangat. Aku menunduk. Di malam saat orang-orang merayakan awal baru, aku justru kehilangan semuanya sekaligus. Aku kehilangan rumah, tempat aku menaruh lelah dan harapan. Aku kehilangan suami, orang yang seharusnya menjadi sandaran, bukan algojo. Dan aku kehilangan status, sebutan, istri, yang kini lepas begitu saja, tanpa proses, tanpa belas kasihan. Aku berhenti di ujung jalan. Lampu jalan berkedip lemah. Cahayanya kuning pucat, nyaris tak cukup menerangi apapun. Aku duduk di bangku kecil di dekat pos ronda. Bangku kayu dingin menyentuh pahaku. Tanganku memeluk tas kecil itu erat-erat, seolah di dalamnya tersimpan seluruh hidupku. Aku menatap ponsel di genggaman. Layar gelap. Tak ada pesan masuk. Tak ada panggilan tak terjawab. Nama Raka tak muncul. Nama siapapun tak muncul. Aku ingin menelepon seseorang. Ibu. Teman. Siapa saja. Namun jemariku kaku. Harga diriku terlalu remuk untuk berkata. Aku diusir. Aku menghela napas panjang. Udara dingin masuk ke paru-paru, terasa perih. Baru kali ini aku benar-benar mengerti rasanya tidak punya tempat pulang. Jam di ponsel menyala saat ku sentuh. Pukul 00.17. Tahun baru telah berjalan 17 menit. Dan hidupku sudah berubah total. Aku berdiri lagi. Tak mungkin aku duduk di sini sampai pagi. Tak mungkin aku menunggu keajaiban dari orang yang baru saja mengusirku. Aku melangkah menyusuri jalan, lebih jauh dari rumah itu. Setiap langkah adalah perpisahan kecil, dengan masa lalu, dengan kenangan, dengan versi diriku yang terlalu lama bertahan. Di tengah kesunyian itu, satu hal mulai tumbuh pelan di dadaku. Bukan harapan. Belum. Tapi tekad. Jika malam ini aku dipaksa keluar tanpa apa-apa, maka aku akan belajar berdiri dengan apa yang tersisa. Dan jika mereka mengira aku pergi sebagai perempuan yang kalah, mereka belum tahu. Aku hanya sedang melangkah mundur. Untuk suatu hari. Kembali dengan kepala tegak. Halte itu kosong. Bangku besinya dingin, catnya terkelupas, dan atap sengnya berderit pelan setiap kali angin lewat. Tak ada penumpang. Tak ada kendaraan yang berhenti. Hanya aku, dan malam yang seolah lupa bagaimana caranya berakhir. Aku duduk dengan punggung membungkuk, tas kecilku peluk seperti perisai. Lampu halte menyala redup, membuat bayanganku memanjang di lantai beton. Bayangan itu tampak rapuh. Namun aku tahu, yang rapuh bukan tubuhku, melainkan sesuatu yang telah lama kupendam. Tanganku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena tubuhku baru menyadari bahwa semua sandaran telah hilang. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, berulang kali, seperti orang yang sedang belajar hidup dari awal. Air mata kembali jatuh, tanpa suara. Tak ada isak, tak ada yang perlu ditahan, karena tak ada siapapun yang akan mendengar. Di kejauhan, suara kembang api sudah jarang. Tersisa sesekali letupan kecil, seperti napas terakhir pesta yang mulai lelah. Kota perlahan sepi. Tahun baru berjalan tanpa menungguku siap. Aku menatap jalan raya di depanku. Aspalnya basah oleh sisa hujan sore.
Lampu kendaraan yang lewat sesekali memantul di permukaannya, lalu menghilang. Tak satu pun berhenti. Aku membuka ponsel. Bukan untuk menelepon siapapun, melainkan untuk memastikan satu hal. Tidak ada pesan dari Raka. Dan memang tidak ada. Anehnya, dadaku tidak lagi sesak seperti tadi. Ada rasa perih, ya. Namun pikiranku justru jernih. Sejernih malam yang akhirnya kehabisan suara. Aku mengulang kejadian itu dalam kepala. Teguranku, bentakannya, talaknya, pintu yang tertutup. Aku menimbang-nimbang perasaanku sendiri. Aku tidak menyesali teguranku. Tidak sedetik pun. Aku berhak meminta rumahku dihormati. Aku berhak meminta batas. Aku berhak bersuara tanpa takut diusir. Yang ku sesali hanya satu. Aku menyesali menikahi pria yang menganggap rumah tangga sebagai panggung pesta. Pria yang lebih memilih sorak-sorai orang lain daripada ketenangan istrinya. Pria yang merasa berkuasa karena berteriak paling keras. Aku tersenyum kecil. Namun jujur, selama ini aku terlalu sibuk menjadi pengertian, menjadi diam, menjadi sabar. Aku mengira cinta adalah menahan diri agar tak membuat pasangan tersinggung. Malam ini membuktikan, diamku tidak menyelamatkan apapun, hanya menunda kehancuran. Angin subuh mulai terasa, lebih dingin, tapi lebih segar. Langit di timur berubah warna pelan, dari hitam pekat menjadi abu-abu keperakan. Aku menyadari, aku telah duduk di halte itu berjam-jam, menangis tanpa saksi. Bertahan tanpa pelukan. Dan entah sejak kapan, tangisku berubah menjadi keheningan yang tegar. Aku mengusap wajah, mengeringkan air mata yang tersisa. Punggungku kutegakkan. Di halte kosong itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pulang sebagai korban. Tidak akan memohon untuk diperlakukan layak. Tidak akan kembali dengan kepala tertunduk. Jika aku harus pulang nanti, itu sebagai perempuan yang tahu nilainya, yang tahu haknya, yang tak lagi takut kehilangan sesuatu yang memang tak pernah benar-benar menjaganya. Matahari belum terbit sepenuhnya saat aku berdiri. Langkah kakiku masih lelah, tapi arahnya kini jelas. Malam ini aku kehilangan banyak hal. Namun di halte sepi itu, aku menemukan satu yang paling penting. Diriku sendiri. Beberapa hari setelah malam itu, hidupku berjalan dengan ritme yang berbeda. Tak lagi gaduh, tak lagi penuh bentakan, tak lagi dipenuhi rasa waspada yang membuat bahu selalu tegang. Aku tinggal sementara di sebuah apartemen kecil, sunyi, sederhana, dan jauh dari pusat kota. Pagi-paginya aku menyeduh kopi sendiri. Tak ada yang menuntut, tak ada yang meremehkan caraku bernapas. Aku terlihat tenang. Dan memang aku tenang. Bukan karena aku sudah memaafkan. Bukan pula karena lukanya hilang. Melainkan karena pikiranku akhirnya bekerja tanpa gangguan. Aku mulai menata langkah. Aku duduk di meja kerja kecil, membuka laptop, menatap deretan email dan dokumen yang selama ini kusimpan rapi di folder khusus. Folder itu tak pernah kubuka di hadapan Raka. Tak pernah kuceritakan. Tak pernah kusebut bahkan saat ia mengeluh tentang uang. Ia selalu mengira aku hanya istri yang mendukung dari belakang. Ia tak pernah benar-benar ingin tahu lebih jauh. Di layar, nama perusahaanku terpampang jelas. Akta pendirian, NPWP, rekening atas nama badan usaha. Semua lengkap, semua sah. Dan di antara dokumen itu, ada satu berkas yang paling sering kubaca ulang. Sertifikat rumah. Namaku tidak tercantum sebagai istri, tidak sebagai penjamin, tidak sebagai pendamping, melainkan sebagai pihak pembeli, atas nama perusahaanku sendiri. Beberapa bulan lalu, saat bisnis Raka terpuruk, ia pulang dengan wajah kusut dan suara rendah. Ia bicara tentang cicilan yang menumpuk, tentang ancaman denda, tentang rasa malu jika rumah itu sampai disita bank. Ia tak memintaku tolong secara langsung. Ia hanya mengeluh. Dan seperti biasa, ia mengira aku hanya bisa mendengarkan. Saat itulah aku bergerak.
Diam-diam, aku menemui notaris tanpa sepengetahuannya. Menghubungi pihak bank dengan jalur yang tak pernah ia sentuh. Melunasi sisa cicilan rumah itu, bukan sebagai istri yang menalangi, melainkan sebagai badan usaha yang membeli aset. Aku melakukannya tanpa drama, tanpa pengumuman, tanpa keinginan untuk dipuji. Karena saat itu, aku masih ingin menyelamatkan rumah tangga. Aku pikir, jika badai bisnisnya berlalu, ia akan kembali menjadi suami. Ternyata aku salah. Kini, saat aku duduk sendirian di apartemen kecil ini, kesalahan itu tak lagi terasa seperti beban. Justru seperti perlindungan. Raka tak pernah tahu satu hal penting. Rumah itu bukan lagi atas namanya. Secara hukum, ia hanya tinggal di sana. Bukan pemilik, bukan penguasa, bukan siapa-siapa. Aku menutup laptop perlahan, menarik napas panjang. Tak ada senyum kemenangan, tak ada rasa ingin balas dendam. Yang ada hanya kepastian. Semua yang kulakukan sah, legal. Dan untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak pergi dengan tangan kosong. Aku hanya pergi tanpa ribut. Raka hidup seperti raja. Setidaknya dalam pikirannya sendiri. Dari kejauhan, tanpa perlu bertanya, aku tahu apa yang terjadi di rumah itu. Kabar selalu punya cara licik untuk sampai. Foto-foto di media sosial. Cerita setengah mabuk dari orang-orang yang merasa perlu pamer. Pesta berlanjut. Lebih sering. Lebih ramai. Seolah rumah itu harus terus berisik agar tak ada ruang untuk sunyi. Atau rasa bersalah. Musik keras hampir setiap malam. Mobil-mobil datang dan pergi. Tawa wanita-wanita yang tak kukenal menggema di ruang yang dulu kusebut rumah. Raka tampak menikmati semuanya. Ia terlihat ringan. Bebas. Seperti pria yang merasa telah menyingkirkan beban terbesar hidupnya. Ia mengira aku akan kembali. Itu keyakinannya sejak awal. Ia selalu percaya aku tipe perempuan yang akan memohon demi status, demi nama, istri, demi terlihat utuh di mata orang lain. Ia menunggu telepon dariku. Menunggu pesan panjang berisi permintaan maaf. Menunggu aku datang dengan mata sembab dan suara gemetar. Namun hari-hari berlalu. Tak ada apa-apa dariku. Aku tak menelepon. Tak mengirim pesan. Tak muncul di hadapannya. Diamku bukan karena takut, melainkan karena aku sedang mengukur. Setiap tawa yang ia unggah, setiap pesta yang ia banggakan, setiap perempuan yang ia gandeng, semuanya kucatat, bukan di buku, melainkan di kepalaku. Sebagai penanda waktu. Karena setiap malam ia berpesta. Ia mengikis satu demi satu alasan untuk bertahan di rumah itu. Ia masih merasa berkuasa. Masih berdiri tegak di ruang tamu, menunjuk kemana saja, memerintah siapapun yang datang. Masih menyebut rumah itu, milik gue, tanpa pernah membuka satu lembar dokumen pun. Kekuasaan palsu memang selalu paling berisik. Aku, di sisi lain, hidup dengan sunyi yang produktif. Aku bekerja. Aku menyusun berkas. Aku berkonsultasi dengan orang-orang yang paham hukum. Tanpa emosi, tanpa cerita berlebihan. Tak ada amarah yang kupelihara. Tak ada dendam yang kuberi makan. Yang ada hanya kesabaran. Aku tahu, suatu hari nanti, Raka akan membuka pintu itu dengan keyakinan yang sama seperti malam ia mengusirku. Ia akan berdiri di sana, dada dibusungkan, merasa tak tergoyahkan. Dan di saat itulah, ia akan sadar bahwa selama ini, ia hanya menari di panggung, yang tiketnya sudah kedaluarsa. Ia tertawa sekarang. Biarlah, karena setiap tawanya sedang mendekatkannya pada satu hal yang tak pernah ia bayangkan. Pintu keluar. Pagi itu datang tanpa hujan. Langit cerah, terlalu cerah untuk sebuah awal yang akan mengguncang hidup seseorang. Di rumah itu, Raka terbangun dengan kepala berat. Sisa musik semalam masih terngiang, gelas-gelas belum sepenuhnya dibereskan. Bau alkohol bercampur parfum asing menggantung di udara, menempel di sofa dan tirai.
Ia berjalan ke depan rumah dengan kaos kusut dan mata setengah terpejam. Saat membuka pintu, ia melihat amplop coklat terselip rapi di bawah keset. Bukan undangan. Bukan tagihan listrik. Logo di sudut amplop itu asing, tapi terasa resmi. Raka mengernyit. Tangannya meraih surat itu dengan gerakan malas, lalu membukanya sambil berdiri. Namun semakin ia membaca, punggungnya menegang. Kalimat-kalimat di kertas putih itu tertata dingin, tanpa emosi, tanpa celah. Surat pemberitahuan pengosongan properti. Matanya menelusuri baris demi baris. Keningnya berkerut. Napasnya mulai tak teratur. Atas dasar kepemilikan sah. Atas nama badan usaha. Diberikan waktu. Tangannya mulai gemetar. Ia membaca ulang. 2 kali. 3 kali. Namaku tercantum jelas. Bukan sebagai istri. Bukan sebagai kuasa. Melainkan sebagai pemilik. Atas nama perusahaan. Atas nama hukum. Atas namaku. Ini nggak mungkin, gumamnya. Ia menoleh ke dalam rumah, ke dinding, ke ruang tamu, ke lantai yang selalu ia klaim sebagai miliknya. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Ia merogoh ponsel. Menelepon seseorang, tak diangkat. Menelepon lagi, ditolak. Ia berdiri terpaku di depan pintu, surat itu diremas tanpa sadar. Rasa berkuasa yang selama ini ia banggakan runtuh pelan, digantikan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tempat lain, pagi yang sama berjalan jauh lebih tenang. Aku duduk di meja kerja, secangkir kopi hangat di samping laptop. Jendela apartemenku buka sedikit, membiarkan cahaya masuk. Tak ada musik, tak ada teriakan. Hanya detik jam yang bergerak teratur. Aku tahu surat itu sudah sampai. Aku tahu ia sedang membacanya. Aku tidak tersenyum. Aku juga tidak merasa puas. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Bahwa kebenaran akhirnya berbicara, tanpa perlu suaraku meninggi. Aku menutup laptop setelah membaca konfirmasi dari pihak pengacara. Semua sesuai rencana. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Tak ada makian. Tak ada balasan emosional. Hanya satu fakta sederhana yang tak bisa ia bantah. Rumah itu bukan miliknya lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak malam tahun baru itu, ia sedang berdiri di tempat yang dulu kutempati. Bingung, gemetar, dan tak tahu harus pulang kemana. Aku berdiri di depan rumah itu lagi. Pagi yang sama sekali berbeda dari malam aku diusir. Langit cerah, angin lembut, dan jalanan tampak biasa saja. Seolah tempat ini tak pernah menjadi saksi kehancuranku. Rumah itu masih berdiri kokoh. Catnya masih sama. Gerbangnya masih terkunci dengan rapi. Namun perasaanku tidak lagi sama. Aku datang bukan dengan gemetar. Bukan dengan dada sesak. Bukan dengan air mata yang menunggu jatuh. Aku datang dengan tenang. Sepatuku berhenti tepat di depan pintu. Tanganku terangkat, mengetuk pelan, bukan sebagai permintaan, melainkan sebagai pemberitahuan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Raka berdiri di sana dengan wajah pucat, mata cekung, rambut berantakan. Keangkuhan yang dulu selalu melekat di bahunya kini menguap entah kemana. "Kamu, ngapain kesini?" Suaranya terdengar serak. Aku menatapnya sebentar. Bukan untuk mengingat luka, melainkan untuk memastikan satu hal. Ia benar-benar sudah kehilangan pijakan. Aku tersenyum. Bukan senyum mengejek. Bukan senyum puas. Melainkan senyum orang yang akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. "Mengambil rumahku," kataku tenang. Ia terdiam. Matanya bergerak cepat, ke arahku, ke gerbang, ke dalam rumah. Seolah mencari seseorang yang bisa menyelamatkannya dari kenyataan. "Ini rumah gue," katanya refleks. Namun kalimat itu keluar lemah. Tak lagi penuh keyakinan. Aku mengeluarkan map tipis dari tas. Tak tebal. Tak dramatis. "Semuanya ada di sini," ujarku pelan. "Sertifikat, akta jual beli, surat pelunasan,
Putusan legal. Ia tak meraih map itu. Tangannya justru mengepal di sisi tubuh. Kamu jebak gue? Suaranya meninggi, tapi getarnya jelas. Aku menggeleng. Tidak. Aku menyelamatkan rumah ini saat kamu hampir kehilangannya. Bedanya, aku melakukannya dengan caraku. Aku melangkah masuk tanpa menunggu izin. Langkahku mantap. Lantai yang dulu kutapaki dengan hati-hati kini terasa netral, tak lagi menyimpan kenangan. Aku melihat sekeliling. Rumah itu berubah. Ada noda. Ada kekacauan. Ada jejak-jejak pesta yang tak lagi disembunyikan. Namun aku tidak marah. Amarahku telah habis di malam tahun baru itu. Mulai hari ini, kataku sambil menoleh padanya, rumah ini akan dikosongkan sesuai surat. Kamu diberi waktu. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Raka tertawa pendek. Ah, kamu tega, katanya lirih. Setelah semua yang kita lewati. Aku menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya tanpa takut. Yang tega adalah orang yang mengusir istrinya tengah malam. Jawabku. Bukan orang yang menegakkan haknya. Ia terdiam. Tak ada lagi kata istri di antara kami. Tak ada lagi peran yang bisa ia gunakan untuk menekan atau memerintah. Aku berbalik menuju pintu. Berhenti sejenak. Aku tidak datang untuk menyakitimu, kataku tanpa menoleh. Aku datang untuk menutup bab yang kamu robek sendiri. Saat aku melangkah keluar, udara terasa ringan. Seolah sesuatu yang lama menekan dadaku akhirnya dilepaskan. Di belakangku, Raka masih berdiri di ambang pintu. Bukan sebagai raja. Bukan sebagai pemilik. Melainkan sebagai tamu yang waktunya hampir habis. Dan aku melangkah pergi dengan satu keyakinan utuh. Aku tidak kembali membawa amarah. Aku kembali membawa kendali. Aku membuka map itu di atas meja ruang tamu. Meja yang dulu sering menjadi tempat tawa palsu dan gelas-gelas kosong. Kini, hanya ada kertas dan keheningan. Aku menyusunnya rapi. Bukan untuk pamer. Bukan untuk menghukum. Melainkan agar kebenaran berdiri tegak tanpa perlu dibela. Sertifikat rumah. Akta jual beli. Surat pelunasan dari bank. Tanda tangan notaris. Nomor registrasi. Semua sah. Tak ada satupun yang kuletakkan dengan tergesa. Tanganku tenang. Napas teratur. Raka berdiri di seberang meja. Matanya terpaku pada dokumen-dokumen itu seperti menatap lubang yang tiba-tiba terbuka di bawah kakinya. Ia mengambil satu lembar. Lalu yang lain. Tangannya mulai bergetar. Ini nggak mungkin, gumamnya. Kamu bohong. Suaranya pecah di kata terakhir. Bukan marah. Bukan sombong. Aku mengangkat wajah. Menatapnya lurus, tanpa emosi yang berlebihan. Aku menggeleng pelan. Aku tidak pernah bohong. Ia menatapku seperti orang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Mata merahnya basah. Rahagnya mengeras. Berusaha menahan sesuatu yang tak lagi bisa ditahan. Aku hanya diam. Lanjutku. Kamu yang tak pernah bertanya. Kalimat itu jatuh lebih keras dari teriakannya di malam tahun baru. Ia terduduk di kursi. Bahunya merosot. Keangkuhan yang dulu selalu ia pakai seperti mantel kini runtuh begitu saja. Kapan? Tanyanya lirih. Beberapa bulan lalu. Jawabku jujur. Saat kamu sibuk menyelamatkan ego dan membiarkan aku menyelamatkan rumah. Ia tertawa kecil. Tawa yang hampa. Jadi selama ini. Kalimatnya menggantung. Selama ini kamu merasa berkuasa. Potongku pelan. Padahal kekuasaan itu cuma ilusi. Ia memejamkan mata. Telapak tangannya menutup wajah. Napasnya terdengar berat. Aku melihatnya. Bukan dengan puas, bukan dengan dendam. Melainkan dengan jarak yang baru. Jarak orang yang akhirnya bebas dari kewajiban mengerti. Kamu pakai rumah itu untuk pesta. Kataku tenang. Kamu pakai namaku untuk status. Kamu pakai pernikahan untuk merasa besar. Aku berdiri. Map itu kututup. Sekarang, semua kembali ke tempatnya.
Ia menatapku, mata sembab, suara nyaris tak keluar. Kamu mau ngusir gue juga? Aku mengangguk pelan. Bukan aku, jawabku. Hukum. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Tak ada celah untuk menyalahkan siapapun. Kebenaran telah berdiri di ruangan itu. Dingin, rapi, dan tak bisa ditawar. Dan di hadapan kebenaran itu, Raka akhirnya jatuh. Bukan karena aku mendorongnya, melainkan karena selama ini, ia berdiri di atas kebohongannya sendiri. Malam turun perlahan, tanpa kembang api, tanpa musik, tanpa sorak-sorai. Rumah itu sunyi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Lampu ruang tamu menyala temaram. Tak ada botol berserakan. Tak ada suara tawa palsu. Hanya langkah kaki yang terdengar pelan, langkah Raka yang mondar-mandir, memasukkan pakaian ke dalam koper. Aku berdiri di ambang pintu ruang tengah. Bukan untuk mengawasi. Bukan untuk memastikan ia pergi. Aku berdiri karena ini rumahku. Dan aku berhak berada di dalamnya. Raka menuruni tangga dengan koper hitam di tangannya. Gerakannya kaku. Bahunya menunduk. Tak ada lagi sikap angkuh yang dulu selalu ia bawa. Ia berhenti sejenak di tengah ruangan. Menoleh ke sekeliling. Seperti seseorang yang baru sadar betapa banyak hal telah hilang. Bukan karena dicuri, melainkan karena disia-siakan. Tak ada pesta perpisahan. Tak ada teman-teman yang mengantar. Tak ada perempuan yang menahan lengannya. Malam ini, ia pergi sendiri. Aku menatapnya dari jarak beberapa langkah. Tanpa senyum, tanpa amarah, tanpa kata-kata yang perlu ditambahkan. Ia mengangkat wajah. Tatapan kami bertemu. Jadi, sampai sini aja, katanya lirih. Aku mengangguk. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Ia menyeret koper menuju pintu. Bunyi rodanya terdengar nyaring di lantai yang sunyi. Suara itu membuatku teringat. Malam saat aku sendiri yang melangkah keluar, hanya dengan tas kecil dan hati yang koyak. Raka membuka pintu. Udara malam masuk perlahan. Dingin. Tenang. Ia berhenti di ambang pintu. Sejenak. Mungkin menunggu aku mengatakan sesuatu. Mungkin berharap ada penyesalan. Namun aku hanya berdiri diam. Akhirnya, ia melangkah keluar. Pintu tertutup di belakangnya. Tidak dibanting. Tidak ditekan keras. Ditutup dengan tenang. Langit malam itu sunyi. Tak ada letupan. Tak ada perayaan. Seperti malam saat aku diusir. Bedanya, kali ini aku berdiri di dalam rumah. Aku berjalan ke jendela. Melihat bayangannya menjauh di bawah lampu jalan. Semakin kecil. Semakin jauh. Tak ada rasa menang. Tak ada rasa puas. Yang ada hanya satu perasaan yang hangat dan utuh. Selesai. Aku mematikan lampu ruang tamu. Melangkah ke dalam rumah yang kini benar-benar milikku. Bukan karena nama di sertifikat semata. Melainkan karena aku telah merebut kembali diriku sendiri. Dan malam itu, aku tidur dengan pintu terkunci. Tanpa rasa takut. Tanpa suara dentuman. Tanpa perlu menguatkan diri. Untuk pertama kalinya, rumah ini benar-benar. Aku duduk sendiri di ruang tamu. Sofa yang sama. Lantai yang sama. Dinding yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Baik maupun pahit. Lampu menyala lembut. Tidak menyilaukan, tidak memaksa. Cahaya itu jatuh tenang di sudut-sudut ruangan. Seolah rumah ini akhirnya bisa bernapas. Tak ada musik keras. Tak ada tawa yang dibuat-buat. Tak ada kebisingan palsu yang dulu menutup luka. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa jujur. Aku menyandarkan punggung, menatap langit-langit. Baru kusadari betapa lama aku hidup dalam kebisingan. Bukan hanya suara, tetapi perasaan. Takut salah bicara. Takut menegur. Takut kehilangan. Malam ini, ketakutan itu tak lagi duduk bersamaku. Aku tidak merebut apapun. Tidak mencuri. Tidak merampas. Aku hanya mengambil kembali hakku. Hak untuk dihormati. Hak untuk bersuara.
Hak untuk tinggal di rumah tanpa merasa menjadi tamu. Aku berjalan perlahan ke jendela. Di luar, kota sudah tenang. Tak ada kembang api. Tak ada hitung mundur. Namun di dadaku, sesuatu justru mulai. Tahun baru itu datang terlambat. Bukan di tanggal 1. Bukan di detik pergantian waktu. Ia datang malam ini, saat aku duduk tanpa luka yang berdarah, tanpa amarah yang menguasai, tanpa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Malam tahun baru itu memang mengusirku, mengajarkanku pahitnya menjadi perempuan yang dianggap kecil di rumahnya sendiri. Tapi rumah ini mengajarkanku satu hal yang jauh lebih besar. Wanita yang tenang bukan berarti lemah. Kadang, ia hanya sedang mengumpulkan diri, menguatkan langkah, menunggu waktu yang tepat untuk pulang. Bukan sebagai korban, bukan sebagai istri yang takut kehilangan, melainkan sebagai pemilik atas rumahnya, atas hidupnya, atas dirinya sendiri. Aku mematikan lampu, berjalan menuju kamar, menutup pintu perlahan. Di rumah yang kini sunyi dan jujur, aku tersenyum kecil. Tahun baruku akhirnya dimulai.